Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya narasumber kita yaitu Romo Gregorius Wilson Projo, yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Wilson. Bagaimana kabarnya Romo Wilson? Kabar baik, Kak Puri. Selamat pagi semuanya para pemirsa Oase Rohani Katolik. Kabar baik Iya. semuanya. Ya, Romo, aktivitasnya apa ini sehari-hari? Sehari-hari saya biasanya bertugas di Paroki Lubang Buaya. Paroki Lubang Buaya Gereja Kalvari. Biasanya kalau hari-hari biasa dari Senin sampai Jumat itu saya ada di gereja dan biasanya ngantor. Jadi membaca berkas-berkas, lalu juga bertemu dengan umat kalau ada yang bertanya mengenai beberapa hal yang praktis, dan juga melakukan pelayanan kanonik untuk persiapan perkawinan. Yang banyak saya lakukan sih itu. Dan pada tahun yubileum ini banyak peziarah yang datang ke paroki kami, sehingga kami menerima peziarah yang datang ke paroki. Oke. Nah, Bapak Ibu yang belum datang ke Gereja Kalvari, saya tunggu. Iya. Baik Romo, terima kasih undangannya. Romo, kita mulai acara kita ya Romo ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita buka acara kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Wilson. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa pencipta semesta, kami bersyukur atas berkat-Mu yang kami rasakan pada pagi hari ini. Semoga peristiwa iman yang kami rayakan pada hari Rabu Abu membawa kami pada pertobatan sejati dan juga kehidupan yang baru dalam peristiwa-peristiwa kehidupan yang kami jalani. Semoga permenungan yang akan kami sampaikan, firman-Mu yang akan kami dengarkan, menjadi berkat dan penyemangat dalam hidup kami untuk memulai pertobatan dalam Minggu Prapaskah yang pertama. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Dalam Bapa nama dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari Kitab Yesaya bab 58 ayat 9b sampai 14. Inilah firman Allah. Apabila engkau tidak lagi mengenalkanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan, supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu sendiri, atau berkata omong kosong.
maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pustaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Tendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi, selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Dia sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Wilson. Ya, Romo Wilson, pada kesempatan hari ini, permenungan apakah yang Romo ingin sampaikan? Halo Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, salam kenal semuanya. Pertama kali ini saya mengisi acara ORK, Oase Rohani Katolik. Walaupun saya ingat dulu waktu saya masih SMP kayaknya ya, atau SMA kalau nggak salah, itu Oase Rohani Katolik ada di radio ya, Mbak Puri, bener ya? Dulu Ya. ada di siaran radio dan rekamannya di Kuskupan. Tapi seiring berjalannya waktu karena pandemi, ini mulai dengan rekaman Zoom dan saya berbahagia sekali boleh diundang dan ikut ambil bagian dalam acara ini. Dan pertama-tama mungkin kita boleh menyapa kepada Bapak Ibu yang sedang menikmati masa liburnya nggak ke kantor karena hari Sabtu gitu. Kan biasanya udah rutinitas pagi dari Senin sampai Jumat, mungkin ada yang Sabtu libur. Tapi bagi mereka yang buka warung makan, Sabtu juga tetap bekerja gitu kan. Maksudnya tetap membuka warung makan, lalu juga bagi mereka yang punya toko, hari Sabtu mungkin juga masih buka toko. Artinya mungkin saudara-saudari kita, Bapak Ibu yang ada dan juga mendengarkan renungan ini, acara ini, tentu ada dalam keadaan bekerja. Yang saya mau katakan adalah seperti ini. Setiap murid-murid Yesus diajak atau dipanggil Yesus waktu mereka bekerja. Seperti Lewi dari eh,
profesinya. Dia adalah seorang pemungut cukai, namanya Lewi. Duduk di tempat pemungut cukai. Jadi dipanggil Yesus tuh bukan di rumahnya, bukan juga di tempat yang di mana di gereja atau tempat ibadah atau tempat-tempat yang kudus, tetapi dia punya pengalaman akan Allah waktu dia sedang bekerja. Nah, tentunya berjumpa dengan Yesus bisa juga kita jumpai saat kita ada dalam pekerjaan. Umat yang tinggal di perkotaan tentu banyak cerita tentang pengalaman seperti ini. Kalau umat yang tinggal di pedesaan, mereka mengalami pengalaman akan Tuhan mungkin dari peristiwa alam, dari suasana-suasana alam yang tenang dalam doa-doa mereka. Tetapi orang, masyarakat, umat yang tinggal di perkotaan itu rutinitasnya sibuk dan juga harus bekerja, berjuang untuk bisa menjalani kehidupan ini, menghidupi keluarganya, supaya anak-anaknya bisa sekolah, lalu juga menghidupi orang tuanya misalnya, supaya orang tuanya tetap ada dalam keadaan sehat dan juga bersuka cita dalam Tuhan. Maka ingatlah bahwa dalam pekerjaan-pekerjaan kita, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Pertama itu dulu, Mbak Puri, sebagai pembukaan. Iya, baik Romo. Ini bacaan pertama kan dari kitab Nabi Yesaya ya Romo ya. Nah, kira-kira apa yang hendak disampaikan oleh Nabi Yesaya Romo? Apa yang bangsa Israel lakukan ya, sehingga eh, Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya. Ya, peristiwa permenungan dari Nabi Yesaya tentu bisa kita lihat dalam konteks pertobatan kita di masa Prapaskah ini. Asiknya sih sebenarnya setelah kita membahas bacaan Injil ini. Karena tadi kita relate banget ya, ada saudara-saudara kita yang lagi buka toko misalnya. Sehingga gimana sih punya pengalaman akan Tuhan itu gitu. Mungkin tadi saya mau mengajak mengarah ke sana. Tapi kalau kita mau kaitkan dengan peristiwa APP atau peristiwa pantang dan puasa Prapaskah kita, Nabi Yesaya menyampaikan firman Allah. Apabila engkau tidak lagi menggunakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Artinya, Nabi Yesaya mau mengajak kita, pertobatan dalam masa Prapaskah ini pertama-tama bukan pantang dan puasa, tetapi merupakan transformasi kehidupan. Jadi bertobat itu bisa juga bertobat dengan sikap kita. Jangan lagi marah-marah, nunjuk-nunjuk orang lain misalnya. Jangan lagi kita tidak peduli terhadap orang yang lapar, saudara-saudara kita yang kita jumpai di jalan misalnya. Tapi juga belum tentu ya, orang yang ada di jalanan itu selalu kelaparan. Jadi mungkin kalau misalnya menentukan, kadang kan kita juga bisa berpikir, ah, orang yang manusia silver, orang-orang yang ada di jalan, itu mereka, kita punya apa ya, suatu pemikiran, ah jangan-jangan mereka tuh sebenarnya hidupnya nggak susah-susah amat gitu. Tapi itu merupakan pilihan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kalau hati kita tergerak oleh belas kasihan dan juga ingin membantu, maka lakukanlah itu. Kita tidak perlu berpikir macam-macam hal, tetapi apa yang kita yakini, hati nurani kita, suara hati kita yang mengajak kita berbuat baik, maka lakukanlah itu. Itu merupakan bentuk pertobatan dan juga sikap nyata yang bisa kita lakukan seperti apa yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Ya baik Romo, pada awal pembukaan tadi Romo sudah menjelaskan tentang dunia kerja ya Romo ya. Kira-kira
pertobatan apa yang dapat dilakukan di dalam dunia kerja itu, Romo? Dalam peristiwa, kita berangkat dari peristiwa Lewi, si pemungut cukai. Diberi judul, Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kalau saya bilang ya, dalam judul itu kan kita bisa macam-macam eh, mendapat inspirasi. Dari judul ini mengarahkan supaya kita merenungkan bahwa Lewi itu pemungut cukai lalu mengikut Yesus. Tapi kita juga bisa melihat perspektif lain. Artinya, kita coba perhatikan bagaimana caranya Lewi mengikuti Yesus. Di sini dikatakan, dengan detil Injil Lukas itu menjelaskan kepada kita. Yesus pergi keluar dan melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di tempat pemungutan cukai. Jadi dia lagi duduk. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Di ayat 28 setelah itu, Lewi pun bangkit dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Jadi, si Lewi itu dari duduk bangkit. Kenapa kok yang dipilih bangkit bukan bilang, lalu Lewi berdiri gitu ya. Artinya, dalam kitab suci, pesan yang ingin mau disampaikan kepada kita, transformasi kehidupan harus sampai pada kebangkitan. Nah, ini kan refleksi prapaskah yang mau kita renungkan. Nanti kalau kita merayakan Paskah, kita mau sama-sama mengalami kebangkitan. Bukan hanya bangun dari tidur, bukan hanya dari duduk berdiri, tetapi mengalami kebangkitan. Nah, Lewi bangkit dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua. Tadi kan peristiwa Lewi ketemu sama Yesus di tempat pemungutan cukai. Nah, sekarang Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama mereka. Ingat deh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kalau ada orang selesai wisuda, kawinan misalnya, peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan manusia, biasanya kita rayakan dengan makan bersama. Jadi Lewi ini ngundang teman-temannya pemungut cukai makan. Lalu juga mengundang orang-orang lain turut makan bersama dengan mereka. Dan di sana juga ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Jadi tuh di sana banyak orang yang diundang. Apakah semuanya pemungut cukai? Bukan. Apakah semuanya orang Farisi dan ahli Taurat? Tidak juga. Tetapi Lewi, pokoknya siapapun yang mau datang ke rumahku boleh. Silahkan datang. Saya jadi ingat nih, kayak peristiwa seorang imam yang baru ditahbiskan. Ayo semuanya boleh diundang ikut misa, siapapun itu. Kadang orang bertanya, oh mereka yang punya undangan doang yang boleh hadir. Enggak lah, enggak seperti itu. Kemarin peristiwa saya menerima sakramen tahbisan 9 Desember 2024, itu memang ada undangan bagi keluarga, tapi jumlahnya hanya 80. Dan itu ditentukan oleh keuskupan seperti itu. Supaya apa? Supaya semua orang yang udah datang ke gereja katedral juga bisa bersama-sama merayakan peristiwa iman ini, pentahbisan imam. Jadi bukan hanya orang yang punya undangan yang boleh datang, tapi siapapun. Dan kalau datangnya lebih awal, ya bisa duduk di dalam. Kalau datangnya ya mepet-mepet, ya sudah, tempatnya adanya masih ada di pekarangan, udah ada juga di tempat di Geraha Pemuda dan seterusnya. Artinya, peristiwa iman yang kita rayakan, suatu peristiwa yang besar, kebangkitan Lewi, bagi dirinya tuh peristiwa yang sangat besar, walaupun cuma ketemu terus bilang ikutlah aku gitu. Tapi bagi dia tuh suatu peristiwa yang sangat besar
yang mungkin belum pernah dialami sebelumnya. Sehingga dia mengundang semua orang untuk berpesta. Tapi kan dalam suatu kisah kehidupan, ada tokoh utama yang mengalami kemenangan, tapi ada orang yang nggak suka juga kan. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat merupakan tokoh-tokoh itu. Orang yang selalu nyinyir, orang yang selalu nggak seneng bahwa kalau ada orang ini mengalami keselamatan, orang mengalami keberhasilan, itu orang Farisi dan ahli Taurat itu nggak seneng. Pokoknya mereka nyinyir dan bertanya, kenapa minum bersama pembayar? Misalnya nih, agen asuransi gitu ya. Misalnya, kalau Anda adalah seorang agen asuransi gitu kan, lalu lagi diundang makan gitu. Kan pengennya semakin banyak orang yang ikut dalam asuransi Anda. Semakin banyak orang yang membeli produk Anda, bergabung bersama Anda. Supaya apa? Supaya orang nanti kalau sakit bisa mengalami yang namanya jaminan dari asuransi, gitu kan. Dan juga akan mengalami banyak berkat dari asuransi tersebut, misalnya. Yesus pun pengen semakin banyak orang diselamatkan. Maka adanya di mana? Dia selalu ada di tempat-tempat ramai. Ya pada waktu itu ya ada di dalam pestanya si Lewi. Yesus ingin orang-orang lain, yuk sama-sama kita mengalami keselamatan. Tapi kalau kita mengajak orang untuk kebaikan, untuk keselamatan, tetap aja ada orang yang nyinyir, ada orang yang nggak suka. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita, orang-orang itu bisa menilai macam-macam hal terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Dewi aja udah mengikut Yesus, membuat pesta untuk banyak orang, dia malah diomongin. Padahal kan membuat pesta tuh berkorbannya banyak, harus masak-masak, harus mencari orang-orang yang melayani, lalu harus nyuci piring nanti habis pesta, berkorbannya banyak. Tapi tetap aja diomongin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, kita mau milih yang mana? Mau jadi Lewi yang ikut Yesus? Mau jadi orang yang makan, menikmati pesta aja? Boleh juga, kan? Namanya diundang gitu kan. Tapi ada orang juga yang mau, yuk kita sama-sama ikut terlibat dalam pesta ini. Atau orang yang terakhir yang sama-sama pasti kita tidak mau adalah orang yang nyinyir, orang yang cuma komentar tetapi tidak berbuat apa-apa. Maka pertobatan Lewi, kebangkitan Lewi mengajak kita bermenung untuk mengikuti Yesus lebih sungguh. Kalau tadi dalam peristiwa iman yang dia ngalamin di bagian kedua, kita merefleksikan seperti itu. Sekarang kita kembali ke bagian pertama. Pertanyaannya untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, apakah kita dalam kehidupan ini pernah juga mengalami seperti Lewi? Nah, pertanyaan yang ini mungkin kita lanjutin ke segmen berikutnya ya Mbak ya. Atau Oh gimana? iya, ya boleh Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Gregorius Wilson PR dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Wilson, di sesi kedua ini adakah hal-hal menarik yang ingin Romo sampaikan? Ya kita melanjutkan permenungan yang tadi. Pertanyaannya kan, apakah
kita dalam perjalanan kehidupan, dalam peristiwa-peristiwa sehari-hari, atau dalam pekerjaan kita, pernah punya pengalaman iman akan Yesus? Kan pertanyaannya itu. Mungkin kalau yang punya mau sharing di kolom komentar, saya kira jangan. Karena nanti terlalu penuh kolom komentarnya, nanti adminnya ditegur sama Romualdo, wah komen-komennya ini panjang-panjang bener katanya gitu ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih. Peristiwa iman itu macam-macam hal. Tadi saya katakan bisa di tempat pekerjaan. Bisa juga perjumpaan-perjumpaan yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Bisa juga melalui telepon. Bisa. Tapi setidaknya saya itu mengalami pengalaman akan iman yang sungguh dahsyat buat saya. Itu pada saat saya sudah menjadi imam. Jadi ada satu peristiwa. Waktu itu hari Sabtu. Saya ingat banget hari Sabtu. Dari pagi itu ada acara bersama dengan pengurus-pengurus gereja. Jadi ada acara kebersamaan, sifatnya tuh santai, olahraga bersama Sabtu pagi gitu. Lalu setelah itu jam 9 saya harus mendahului. Jadi dari jam 6 pagi itu udah berangkat bersama-sama gitu untuk acara kebersamaan itu. Lalu jam 9 setengah 10 saya pamit duluan karena bersama dengan teman-teman juga sudah mulai pamit. Ya saya pamit duluan karena memang sudah ada janji untuk misa syukur bersama komunitas kasih Tuhan. Setelah misa selesai sekitar jam 10 mulai, jam 11 setengah 12 selesai, salam-salam, ngobrol-ngobrol. Bagi saya udah saya agendakan nih, harusnya masih bisa acara kebersamaan lebih panjang, lebih santai gitu ya. Tapi terus jam 1 itu beberapa hari sebelumnya ada permohonan misa dari sekolah yang kiranya juga ingin lagi banyak galian. Jadi itu bukannya bukannya macet atau apa gitu ya. Tetapi di Pondok Gede itu lagi banyak galian PAM gitu. Sehingga aksesnya cukup sulit dan rumit pada waktu itu. Nah, terus eh misalnya di sekolah Pamardi Wana Bakti gitu. Di tengah jalan setengah 1 gitu. Jam 1 kan mau misa. Setengah 1 ditelepon sama salah seorang ketua lingkungan. Romo, warga kami ini semakin lemah. Dan tampaknya saat-saat ini keluarga minta untuk perminyakan, udah tua, udah sakit tua gitu. Ah, gimana kira-kira kondisinya? Ya, kalau bisa sih secepatnya. Saya menghitung waktu. Wah, hari Minggu besok pasti lebih rumit lagi. Dan ketua lingkungannya juga pasti punya banyak acara di lingkungan maupun di gereja. Ya sudah, saya nih misa di Pamardi. Jadi lingkungannya itu dekat sama Pamardi, nggak jauh dari sekolah itu. Saya bilang, nanti kita ketemu di sekolah ya, gitu. Lalu langsung kita ke rumah ibu itu sekitar jam 2. Setelah selesai misa dari sekolah Pamardi Wana Bakti, saya berangkat bersama ketua lingkungan itu ke rumah orang yang sedang sakit. Dalam peristiwa itu, sesudah perminyakan, pengakuan dosa, sudah itu dia bilang gini, "Eh, Romo, terima kasih sudah, ini orangnya demensia dan saya nggak pernah ketemu sebelumnya. Terima kasih sudah melayani saya, memberi saya perminyakan." Ngomongnya susah lah pokoknya orang-orang sakit gitu ya. Dan eh, pesan saya, Romo harus setia dan juga Romo harus sabar melayani umat, katanya. Wah, dalam peristiwa itu
Kayak saya tuh udah seharian dengan segala perjuangannya gitu melawan galian-galian yang ada di Pondok Gede gitu ya. Itu meneguhkan, dan kalau Lewi itu mengalami suatu peristiwa yang besar dari perjumpaan dengan Yesus, dan perjumpaan dengan Oma yang sakit ini buat saya merupakan peristiwa iman yang besar buat saya. Orang demensia nggak ketemu saya, nggak pernah ketemu saya mungkin di gereja gitu ya. Tapi buat saya itu peristiwa iman yang besar. Ditambah lagi, langsung misa, berangkat ke gereja, misa jam 4. Ya, masih bisa uh, mandi sebentar setengah jam. Lalu minum sebentar, terus misa jam 4. Habis misa jam 4, ada oma-oma datang. Oma itu bilang, Romo, saya mau minta perminyakan. Untuk siapa? Gitu. Untuk anak saya. Karena dia ada di ICU sekarang, di RS Premier Jatinegara. Terus saya tanya, saya pikir tuh sore itu ya, dalam hati saya, udah bisa nih keluar dari sakristi, tugas saya sudah selesai lah hari ini gitu. Udah perjalanan yang panjang gitu ya, udah selesai nih hari ini. Tapi Oma itu datang terus bilang minta perminyakan gitu. Saya tanya, "Eh, kondisinya gimana anaknya?" Ya Romo. Terus abis itu Oma itu kayak mau pingsan, mau jatuh gitu, karena nggak bisa menceritakan kondisi anaknya. Ya udah, saya berangkat. Tapi ntar ya, saya cari temen dulu. Jam besoknya sampai jam berapa? Sampai setengah 8. Itu masih jam setengah 6 gitu. Ya udah Bu, karena jam besoknya sampai setengah 8 dan itu hari Sabtu lancar. Saya berangkatnya ntar setengah 7 ya, gitu. Saya pikir, wah punya waktu 1 jam nih istirahat bolehlah gitu. Dia bilang gini, Romo, berangkatnya sekarang aja, ntar aja setengah 7 gitu. Saya cari temen dulu biar nggak sendiri gitu. Sekarang aja Romo. Ya, pokoknya ibu istirahat aja dulu di rumah ya, saya bilang. Dah, terus abis itu sampai di rumah sakit gitu. Orangnya sehat-sehat aja. Di ICU kan kondisi bermacam-macam ya. Maksudnya seringkali kita prioritaskan pada orang yang sudah sakit berat gitu. Di ICU kondisi ngobrol baik, bernapas baik, tanda-tanda vital semua baik gitu. Tapi orang tua ini namanya Oma itu sangat khawatir karena anaknya ada di ICU. Maka kalau orang masuk ICU tuh sebenarnya nggak ya susah ya ngomong-ngomong kayak gini juga gitu. Maksudnya pasti peristiwanya berat, pasti. Tetapi tingkat kesulitan dan beratnya itu dokter kadangkala menaruh orang di ICU itu supaya terkontrol dengan lebih intensif gitu kan. Nah, tapi kan kalau bagi keluarga yang dengar masuk ICU tuh seakan-akan dek gitu. Wah, ini berat sekali gitu. Nah, akhirnya dalam peristiwa itu menjadi peristiwa iman yang sangat besar buat saya. Karena saudara yang saya layani ini memang umat lingkungan dari Paroki Kalvari, tapi dalam peristiwa itu dia bilang gini, saya bilang gini sama dia, Mas, begitu banyak orang yang peduli sama Mas. Saya sampai di sini itu ibu ibunda Mas itu mencari saya. Terus saya bilang istirahat. Dia perjuangkan pokoknya kalau bisa harus hari ini datang gitu. Terus eh, Mas harus semangat, jangan putus asa gitu. Ngobrol-ngobrol, terus akhirnya nggak lama saya pamit. Karena kan di ICU juga nggak boleh terlalu lama ya di dalam itu. 2 hari berikutnya orang ini boleh pulang sama dokter. Jadi dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa saat Tuhan menggerakkan hati kita melakukan sesuatu, janganlah ditunda ya. Jadi kalau Tuhan udah menggerakkan ya udah
berangkatlah dengan sukacita. Lakukanlah segala sesuatu dengan segenap iman kita. Saya awalnya mungkin ya udahlah berangkatlah dengan susah hati gitu ya. Ini terus terang gitu, maksudnya eh, perasaan itu kan jujur apa adanya. Yang saya alami ya ya sudah berangkat menunaikan tugas dengan baik. Udah hanya pikiran itu. Tetapi dalam peristiwa itu ternyata ada buah-buah kasih, ternyata tindakan yang aku lakukan punya makna bagi orang lain. Dan juga jangan pernah menunda hal-hal baik yang kita ingin lakukan. Itu pesan terakhir dari saya. Dan seperti Lewi, Lewi tidak menunda dia untuk mengikuti Yesus. Ada gerakan hati itu dia buat. Dia pengen buat pesta, dia buat. Dan yang terjadi adalah dia sungguh-sungguh mengalami kebangkitan bersama dengan Yesus. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudariku, dalam tahun yang penuh rahmat ini, tahun jubileum, ada kesempatan ziarahlah. Ada kesempatan berdoa di Porta Sankta, berdoalah. Ada kesempatan untuk memperhatikan memperhatikan saudara-saudari kita yang lemah dan disabilitas, yang butuh perhatian khusus. Mari kita lakukan itu, janganlah kita tunda-tunda. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akhiri acara kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa pencipta semesta yang mengatur roda kehidupan kami. Kami percaya bahwa rencanamu akan selalu menjadi rencana yang terbaik bagi kami. Firman-Mu akan selalu menggerakkan hati kami untuk berbuat sesuatu. Asahlah hidup kami Tuhan, agar kami berserah kepadamu, dan percaya sungguh bahwa apa yang Kau sabdakan dan dapat kami tunaikan dengan baik. Kami laksanakan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati sebagai tugas dan perutusan kami. Buatlah kami siap sedia, tidak menunda untuk menunaikan dan menjalankan tugas kami dengan penuh syukur dan sukacita. Dan semoga saudara-saudari kami yang sedang bekerja, yang sedang beraktivitas, Engkau lindungi dan Engkau jaga dalam masa prapaskah ini, dalam masa penuh syukur dan pertobatan ini, agar kami mengalami hidup yang baru dan kelak bangkit bersama Kristus yang mulia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Gregorius Wilson PR dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.